Presiden ke-7 Joko Widodo meminta isu ijazah dihentikan jika memang dianggap menguntungkan dirinya. Lalu apakah isu ijazah palsu menguntungkan Jokowi secara politik? Kita akan bahas bersama juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa dan juga analis politik atau pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Ikrar. Malam Mas Beni. Malam, Mas. Saya ke Prof. Ikrar dulu. Prof, benar diuntungkan Pak Jokowi ini dengan berlarut-larutnya isu ijazah ini? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, malah buat saya sih nama beliau tuh makin lama makin jelek. Kalau buat saya ya. Dan itu juga ngapain juga dia mau memperpanjang persoalan itu. Padahal, dan ini juga dia teman-teman yang dari, nggak tahu dari PSI ya, tapi yang jelas orang pada ngomong bahwa para pendukungnya itu seakan-akan Roy Suryo itu memperpanjang. Ada kemudian juga yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu didukung oleh orang besar gitu, yang punya jaket biru gitu kan. Nah, itu yang semuanya juga dibantah sama Roy Suryo. Prof, saya melihat mengapa seolah-olah Pak Jokowi ini juga seperti enjoy berselancar dengan isu ini begitu loh. Ya bisa saja ya, karena biar bagaimanapun ya, whether you like it or not ya, apakah itu berita itu bersifat positif atau negatif, itu kan nama beliau akan muncul terus. Dan itu buat rating televisi ataupun rating buat beliau sendiri, itu kan berarti dia walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi nama dia masih muncul. Ya. Walaupun kalau dari sisi saya sebagai pengamat politik kan akan beda ya. Kenapa? Karena kan kita tahu yang namanya rating itu kan memang bisa aja tinggi, tapi kan bisa saja hasilnya negatif. Berarti juga. Kalau gitu in terms of diuntungkan atau tidak dan berada di permukaan terus dan being trend gitu ya, trending di berbagai media, itu artinya diuntungkan dong, Bro? Ya, paling tidak ya, nama dia muncul terus. Ya. Ini begini loh, Anda tahu ya, kenapa misalnya kayak kasus dulu Anies Baswedan dan sebagainya ya, kalau udah tidak lagi menjabat, kan, kemudian dia mau ngapain, dan kemudian kan dia akan sulit untuk kemudian mendapatkan suatu pemberitaan televisi, kan begitu. Tapi kan kita tahu Anies kan juga tetap aja bisa muncul. Ya kayak ada kasus Tom Lembong, dia juga bisa muncul ya. Dan kemudian juga ada kasus misalnya tentang yang lain-lain ya, dia juga bisa muncul. Kayak kasus dulu tuduhan bahwa dia juga korupsi dalam kasus apa istilahnya itu, balapan itu loh. Itu kan juga muncul ya, walaupun tidak terbukti dia melakukan korupsi tersebut. Jadi gini loh, kalau seseorang itu masih menjabat, itu kan dalam bahasa komunikasi politik tuh ya, itu kan ada istilah bahwa siapa bicara apa dengan channel apa dan kemudian bagaimana dampaknya ya. Kalau kemudian dia bukan pejabat, pastinya tidak ada dampak yang besar. Tapi kalau seseorang itu masih menjabat, itu pasti juga yang ditanya pertama kan dia, bukan orang yang nggak punya jabatan. Dan kemudian apa namanya itu channel baik itu televisi kayak sekarang ya, Anda kan Kompas itu kan termasuk mainstream television ya, itu muncul di media sosial juga pasti muncul, di media-media lain juga muncul gitu. Kalau gitu Bung Beni, kalau kata Prof. Ikrar nggak juga tuh, nggak nguntungin juga gitu, malah tambah jelek justru kalau memang ini dibiarkan berlarut-larut. PSI nggak memagari itu supaya nggak berlarut-larut. Iya, pertama tentu kan Pak Jokowi ini kan menghargai proses hukum yang ada. Jadi kemudian ya Pak Jokowi juga melaporkan karena merasa tentu kan Pak Jokowi merasa dirugikan sehingga melaporkan itu di pihak kepolisian. Satu. Yang kedua memang kalau secara survei ya, kemarin itu kebetulan survei LSI Denijena kan keluar kemarin, itu memang 74,6% masyarakat itu tidak percaya kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi memang survei itu ya, dengan survei LSI Denijena itu sehingga kemudian kita juga menyimpulkan bahwa memang kasus ini hanya hanya untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Memang dari potret survei itu kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas melihat bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat, tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat di bawah, sehingga itulah yang kemudian mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa kalau kita bisa membahasakan bahwa ya segelintir orang ini tidak berhasil untuk mempengaruhi persepsi publik. Ya, kalau kami melihatnya begitu, sehingga ya
tentu dari Partai PSI tentu kan kita melihat bahwa kasus ini kan bukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan masyarakat. Sejognya ya kita sama-sama punya kesadaran bersama bahwa ya kalau bisa kasus ini cepat diselesai gitu. Tapi kan di lain sisi kelompok-kelompok ini yang mendudukan masih jalan terus di media sosial, di media massa itu kan jalan terus ini kan kelompok-kelompok yang selama ini mencoba mempengaruhi publik bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu dan lain-lain. Nah, tapi kan masyarakat di lain sisi juga sadar bahwa kasus ini masyarakat sadar dan tahu betul bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan sederet dari wali kota, dari gubernur, presiden periode itu kan melalui proses verifikasi yang panjang di lembaga-lembaga negara. Jadi saya kira potret itulah yang kita lihat dari survei kemarin bahwa ya memang kasus ini tidak berhasil untuk membohongi publik. Instead of alih-alih tadi isu ini begitu ya sebenarnya merugikan atau tidak, kalau kata Pak Prof Ikrar tadi merugikan, sebaiknya kan di stop saja begitu ya, tidak berlarut-larut. Nah, ini kalau menurut Bung Benny tadi ya itulah ada yang terus menggulirkan ini. Tapi ya itu tadi saya sama pertanyaan dengan ke Prof Ikrar. Pak Jokowi sendiri dengan dalam tanda kutip ya geng solonya itu juga reaksioner sekali, reaksioner dan seolah-olah merespon itu dengan sangat-sangat reaktif. Ya ini kan yang tadi dibilang Prof Ikrar jadi trending at the surface, tetap ada di permukaan begitu. Seolah-olah ini jadinya by design gitu. Apa komentar Anda soalnya? Saya kira tidak ya, karena Pak Jokowi memang sejak awal kami beberapa kali juga ketemu Pak Jokowi ya. Memang kasus ini menjadi atensi khusus beliau. Jadi kan kasus ijazah palsu ini kan kalau kita lihat ini kan secara terang benderang ini salah satu upaya untuk mendiskreditkan kewibawaan Pak Jokowi. Sebagai pribadi Pak Jokowi maupun sebagai mantan presiden. Bayangkan seorang mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota, kemudian di akhir tidak ada alasan, tidak ada fakta, kemudian orang bebas menuduh bahwa ijazahnya palsu. Ini kan menurunkan kredibilitas nama beliau. Jadi saya kira itu yang kemudian jadi atensi dari Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya kemarin respon Pak Jokowi, saya kira kan itu kan dikembalikan kepada publik. Tapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dalam posisi ini adalah salah satu pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Prof, subjek yang terzolimi itu kan Pak Jokowi dalam hal ini. Tapi menurut Prof, Pak Jokowi playing victim gak sih? Iya. Begitu? Gini, saya ingin menjelaskan ya. Kalau DNIJA itu membuat survei, kemudian menyatakan 72% orang nggak percaya gitu ya. Gitu ya. Tapi kan Anda tahu, sekarang kan teman-teman yang melakukan survei atas dasar dari media sosial mereka, ya, itu kan bisa kita lihat juga ya. Siapa yang percaya, siapa yang tidak itu kan besar sekali. Misalnya apakah Anda percaya bahwa Jokowi itu berkata benar, pasti lebih banyak yang nggak percaya gitu. Atau kemudian kalau kita lihat dari hasil surveinya teman saya dari Indikator Politik Indonesia ya, Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin kan juga mengatakan Prof Burhan, terjadi suatu penurunan yang signifikan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini ya. Memang tidak sedikit, memang nggak terlalu drastis ya, tapi kalau buat dari pendekatan survei itu sangat signifikan. Itu satu ya. Kedua ya, kalau tadi Anda katakan ya bahwa kemudian itu tadi saya bilang Roy Suryo CS atau kemudian ada orang besar ya dengan jaket biru mendanai dan sebagainya ya. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian menerus-teruskan kasus ijazah palsu? Buat saya Pak Jokowi sendiri. Ya, itu maksud saya beri contoh ya. Kalau beliau tidak melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, tidak akan ada kasus ini berlarut-larut. Itu satu. Kalau kemudian dia juga duduk manis aja di rumah di Solo, dan kemudian seperti yang juga beliau ungkapkan kepada ibu-ibu yang menjadi jurnalis itu kan dia ngeliatin gini, nah liatin aja. Ini loh ijazah asli saya, dan kemudian tinggal kemudian kita melihat itu benar asli atau ada yang lain. Kalau dia ngeliatin begini, selesai itu. Dari dulu saya bilang selesai, nggak mungkin nggak. Tapi karena beliau kemudian melaporkan teman-teman ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, udah gitu dari Polda Metro Jaya masuk ke
di Solo, di Surakarta. Solo ya. Itu kan orang jadi bertanya-tanya loh, kok dia ngadunya ke Jakarta, kemudian dia diperiksanya di Solo, sana. ya. Dan itu teman polisi sendiri loh yang bilang ya. Dia menyerahkan satu ijazah, kemudian melaporkan kasus bahwa ada pencemaran nama baik, tapi yang diberikan itu fotokopi. Ditambah mungkin Prof, sampai saat ini kan sudah tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Belum ada juga tersangkanya. Betul. Ini juga seolah-olah ya kita tidak tahu ya apa yang ya, kita hormati institusi kepolisian melakukan penyidikan. Tapi biasanya kan proses penyidikan itu sudah ada tersangka dan sampai detik ini belum ada. Dan itu menurut saya mungkin yang sekarang menjadi berlarut-larut. Nah, saya balik ke Bung Benny. Tadi kalau dikatakan Prof Ikrar, kalau Pak Jokowi rileks saja, diam saja di rumah, tidak terlalu reaksioner, mungkin ini sudah selesai, tidak melaporkan. Ditambah lagi Pak Jokowi bilang ada orang besar yang mengorkestrasi semua ini. Itu kan respons yang yang muncul ketika ingin isu ini terus berada di permukaan. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita runut ke belakang, Mas, Pak Jokowi itu kan mencoba menahan diri. Saya kira kalau kita flashback ke belakang, itu kan panjang tuh. Lama Pak Jokowi berdiam diri, tapi kan Pak Jokowi ketika diserang terus-menerus, kredibilitas pribadinya diserang sebagai pribadi dan mantan presiden, tentu kan tidak ada salahnya Pak Jokowi untuk membawa ini kerana hukum. Karena bagaimanapun juga negara kita negara hukum, kita butuh kepastian hukum ini untuk dalam terkait dengan kasus jasa Pak Jokowi. Jadi saya kira langkah Pak Jokowi itu adalah merespon sebenarnya, karena Pak Jokowi sejak awal dia kan tidak pernah merespon. Di akhir-akhir baru dia merespon dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saya kira itu adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi kan tidak serta-merta menjawab, memperlihatkan ijazah. Dan itu kan kalau Prof Ikrar tadi menyampaikan itu menyelesaikan persoalan. Saya kira justru itu tidak akan menyelesaikan persoalan, Prof. Karena kita tahulah teman-teman ini ya, yang kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, itu kan memang targetnya bukan soal itu, Mas. Ketika Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, itu kan tidak ada jaminan bahwa kasus ini mereka akan selesai untuk mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dan sikap Pak Jokowi, langkah Pak Jokowi membawa ke ranah hukum sebenarnya ini untuk memagari sebenarnya, supaya ada norma-norma hukum, ada jalur-jalur hukum yang dilewati supaya kasus ini bisa terarah. Baik, Bung Benny, saya sepakat bahwa dibawa ke ranah hukum, diproses saja secara hukum gitu ya. Tapi menurut saya publik bereaksi dan menganggap Pak Jokowi ini memanjangkan isu ini ketika ada pernyataan beliau muncul soal orang besar di balik ini semua. Nah itu yang harus sebenarnya dijawab. Mengapa harus ada statement itu begitu? Saya kira ini kan berarti masuknya ke ranah politik jadinya. Betul. Tapi memang sejak awal ini kan politik, Mas. Kalau kita lihat ini kawan-kawan yang melaporkan Pak Jokowi, ini kan kita bisa lihat track record-nya juga. Teman-teman yang memang selama ini berbeda pandangan politik dengan Pak Jokowi, memang tidak, mereka yang selama pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah di barisan yang sama, yang selalu menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi, itu kan juga tidak bisa dinafikan dan itu fakta. Yang kedua, ya ini adalah bagian dari respon Pak Jokowi terkait itu. Jadi saya pikir jangan juga kita kemudian menyalahkan Pak Jokowi gara-gara melaporkan ini. Karena memang ini sejak awal adalah satu desain politik. Ya bahwa kemudian Pak Jokowi menyampaikan di belakang ini ada orang lain, ada satu orang besar. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi ulung ini, Mas. Salah seorang politisi ulung yang dalam kompetisinya belum pernah kalah, mantan presiden. Tentu kan Pak Jokowi punya informasi-informasi yang kredibel. Tapi kan Pak Jokowi tidak menuduh. Baik, ya kan? Bung Benny, baik, berhenti di situ. Saya tertarik politisi ulung ini, Prof. Kalau begitu, apakah ulungnya Pak Jokowi ini, dengan isu ijazah ini yang berlarut-larut, juga menandakan bahwa Pak Jokowi ini kan sudah tidak menjabat. Lalu sepertinya publik juga mempersepsikan sudah mulai menjauh dengan kekuasaan begitu ya, dengan presiden saat ini. Nah, dengan ulungnya Pak Jokowi, apakah itu justru yang dimainkan untuk keuntungan beliau? Itu yang tadi saya bilang, Pak Jokowi itu memang pinter, ya, bukan orang bodoh, pinter ya, termasuk juga bagaimana dia membuat suatu pernyataan ya, saya beri contoh. Meng-create isu ya. Create isu lah, kayak dulu tentang mobil SMK. Ini contoh aja ya. Kemudian juga kalau dia mau masuk Jakarta, dia bilang, wah ini kalau saya jadi gubernur nanti
pokoknya banjir Jakarta beres. Gitu. Begitu jadi gubernur, kayaknya nggak selesai, kayaknya saya mesti jadi presiden. Begitu jadi presiden, coba banjir Jakarta selesai nggak? Nggak, ini contoh aja ya. Dan kemudian ya, Anda tahu ya, persoalan ijazah palsu itu, ya, itu bukan tadinya kaitannya tidak dengan persoalan ijazah UGM loh. SMA, ya, yang menulis siapa? Bambang Trimulyono, yang sekarang masih ditahan itu. Ya, dia menulis tentang apa? Jokowi undercover. Dan kemudian apa namanya, buku yang kemudian membongkar apa namanya, bagaimana seseorang itu bisa menghilangkan jati dirinya, ya. Itulah awal dari munculnya kasus ini ya. Dan kemudian tiba-tiba Jokowi muncul kan di apa pertemuan dengan teman-teman di UGM kan, bilang ini nih dulu pembimbing saya Pak Kasmujo, Anda masih ingat ya? Itu 2017. Ini Pak Kasmujo, ini pembimbing skripsi saya bolak-balik, galak banget orangnya. Tapi gara-gara beliau akhirnya skripsi saya selesai. Ada isu tentang itu habis itu? Enggak, Bung ya, tidak ada. Sampai kemudian kasus ini muncul kembali pada tahun berapa? 2022. Ya kan? Dan kemudian akhirnya Pak Kasmujo merasa, wah ini bahaya nih. Kenapa? Karena ini pasti saya yang kena kasus hukum. Makanya dia bilang, saya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo. Saya waktu itu masih 3B. Dan itu masih apa namanya itu pangkat rendah. Kalau gitu pertanyaan terakhir saya buat Bung Benny nih. Untung atau tidaknya, kan malam hari ini konteksnya untung atau tidak ya, isu ini dalam konteks politik untuk Pak Jokowi. Kalau begitu, untung atau tidaknya tergantung keulungan Pak Jokowi mengelola isu, benar tidak? Kalau begitu. Bukan di situ takarannya. Anda yang mengatakan tadi politisi ulung Pak Jokowi itu. Pak Jokowi politisi ulung. Selama ini kan tidak berkompetisi, tidak pernah kalah, Mas. Tapi dalam konteks ini kan juga berbeda, Mas. Saya kira sejak awal, sekali lagi saya sampaikan bahwa sejak awal Pak Jokowi memang pada posisi yang memang dirugikan dengan kasus ini, maka beliau melaporkan. Tapi sekali lagi bahwa kita hormati prosedur hukum yang sedang berlaku, biarkan itu di kepolisian yang membuktikan itu. Ada prosedur kepolisian yang kita ini. Tapi sekali lagi kami ingin sampaikan dari Partai PSI bahwa ayolah kita ini satu isu yang memang tidak ada dampaknya untuk masyarakat. Beberapa survei dari indikator dari dari LSI DNIJA itu kan membuktikan bahwa masyarakat itu tidak percaya dengan kasus ini. Artinya kalau masyarakat tidak percaya, ya sebaiknya kasus ini tidak perlu diperbesar lagi, karena ya segelintir orang ini sudah berapa bulan mempengaruhi persepsi publik, masyarakat juga tetap tidak percaya karena masyarakat itu melihat bahwa Pak Jokowi ini pertama, Pak Jokowi melihat bahwa dari selama berkompetisi, verifikasi jasa ada. Yang kedua, yang paling penting adalah masyarakat itu, di pikiran masyarakat itu melihat bahwa Pak Jokowi ini punya track record kepemimpinan yang betul-betul masyarakat rasakan. Jadi kalau ada persoalan ijazah, masyarakat tidak melihat itu sebagai satu persoalan yang harus dilihat sebagai konsen masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan isu-isu yang dibangun oleh segelintir orang itu, karena orang juga masyarakat sudah tahu latar belakang kelompok ini. Kita juga sudah tahu, Mas, masyarakat sudah tahu. Ya, kedepannya sih kita semua berharap, publik tentu juga berharap isu ini juga tidak berlarut-larut, karena masih banyak permasalahan bangsa yang harus kita urusi begitu. Jadi tidak berkutat di masalah ijazah Pak Jokowi saja. Tapi ya itu tadi, untuk untuk tidak memperpanjang, perlu juga kejujuran dari masing-masing pihak, termasuk juga Pak Jokowi. Apa salahnya memang kalau memang ada tuntutan ijazah ini ditampilkan, ya silahkan gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ikrar sudah datang ke studio Kompas TV dan juga Bung Benny. Sampai ketemu lagi, selamat malam, sampai jumpa Pak.